beliau memarkir itu buruk. Para buruk tidak diparkir pun, tidak terbang kemanapun, masuk ke dalam masjid, ternyata sudah berkumpul. Ruh yang tadinya sholat di kuburan sudah pindah ke situ. Sayyidina Musa, Sayyidina Adam, semua nabi-nabi. Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Itu hadir semuanya. Ternyata dulu semua nabi berdoa, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil bahwa ada orang atau boleh diyakini yang imam bertubuh berjasad, yang jadi makmum hanya ruh dan sudah meninggal. Itu dalilnya. Jadi kalau ada orang sholat, mimpin sholat, akan ada selalu ruh yang mengikutinya sholat, ya, jika yang imam ini seorang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Memperjalankanlah Tuhanku. Siapa yang diperjalankan? Kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana diperjalankan? Dari Hijr Ismail. Yang sudah umroh, sudah haji, pasti terbayang mana Hijr Ismail. Dulu Sayyidina Nabi SAW tidur-tidur di situ, ya, lagi tidur-tidur dibangunkan oleh Sayyidina Jibril, ya. Lalu itu ini syair pendek, nanti siapin yang Rabbi khalaq, ya. Baik. Di situ langsung disebutkan liru'yatil hannani, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang unik Bapak Ibu? Nabi Muhammad SAW, kita nggak usah debat lagi dalam akidah Ahlus Sunnah. Mayoritas ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj itu dengan tubuh dan ruh. Oke? Ketika Sayyidina Muhammad SAW diterbangkan, ternyata sudah ada satu kendaraan super canggih yang tercipta dari cahaya bernama Buraq. Tapi Buraq tidak dibayangkan seperti pesawat, diilustrasikan seperti kendaraan, tapi bisa terbang. Sejauh mata memandang, maka secepat itu dia berpindah. Ketika Sayyidina Nabi SAW naik, ini ada yang unik. Ini makhluk, ternyata Buraq itu makhluk bernyawa. Kendaraan ini pernah dikendarai oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan hampir semua Nabi. Berarti semua Nabi pernah Isra. Semua Nabi pernah Isra. Tapi yang sempurna Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu si Buraq, ketika Nabi hendak mau naik, si Buraq gak kenal, maka dia ogah, ya, dia kayak semacam menghindar. Lalu berkalamlah Sayyidina Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril? Ya Buraq, atadri manhu, ya, wahai Buraq, kamu tahukah siapa yang hendak mengendaraimu? Ya, syukran. Makasih Pak Tabah. Semoga antum tambah tabah. Ini pakar nuklir nih Pak, tersesat di ribatnya. Si Buraq ditegur dan dia mengatakan gak tahu. Jadi ternyata Buraq ini kalau tidak dihajari oleh Sayyidina Jibril, dia tidak tahu. Maka berkalamlah Sayyidina Jibril, ya Buraq, tidak ada yang mengendaraimu sebelum ini akmal wa akram minhu, yang lebih sempurna dan lebih mulia daripadanya. Barulah Buraq berkeringat dan menggigil. Jadi Buraq ini bernyawa, dia makhluk cahaya, tapi cahaya itu diberikan jasad oleh Allah SWT, namun tidak ada akal insaninya. Dia akalnya akal cahaya itu, jadi dia tidak kenal siapa yang mengendarainya, ya. Makanya si Buraq cuek. Ketika dia kenal ternyata yang mengendarainya makhluk paling mulia, Nabi yang paling dicinta, kemudian si Buraq ini berkeringat.
dia menggigil, grogi. Kalau kita baru mengendarai motor, kita yang grogi Bapak Ibu. Kalau ini buruknya yang menggigil. Terbanglah si buruk. Pertama sampai, turunlah di suatu kampung. Kampungnya bernama Yathrib. Lalu Sayyidina Jibril mengatakan, "Hei Muhammad, ini kampung nanti engkau akan pindah kepadanya." Jadi Nabi Muhammad SAW sudah dikabari mengenai negeri Yathrib, tempat hijrah yang sekarang disebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Kata Sayyidina Jibril, ini negeri yang bagus, bahasa Arabnya Thayyibah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu keliling-keliling di Madinah, ada satu kampus namanya Universitas Thayyibah. Makanya nama-nama hotel Funduk Thayyibah, Funduk Thayyibah, Hotel Thayyibah. Thayyibah itu nama dari Madinah. Nah, Payakumbuh itu namanya Cie, Payakumbuh aja. Nggak ada Payakumbuh, ada Darul apa? Darul Makmur, Darussalam gitu, nggak ada ya. Darul Rahman. Nah, semoga nanti ada sebutan begitu. Ya, kok Kabupaten 50 kota dar apa gitu. Nah, nanti kalau mau konsultasi bahasanya bisa ke Buya-Buya di Ribat nanti bahasa Arabnya ya. Semoga next pemimpin berikut bukan mengarabisasi kampung kita, tapi mengikuti semangat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dikabari, "Hai Muhammad, ini kampung akan engkau tempati." Apa maksud kami mengisahkan ini Bapak Ibu? Baginda Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah, beliau ternyata menguji sahabat, disuruhlah hijrah ke Ethiopia. Padahal seharusnya hijrahnya kemana? Ke Madinah. Disuruh hijrah dulu. Kamu ke sana dulu. Disuruh hijrah ke tempat-tempat yang lain. Bahkan beliau sendiri mencoba hijrah ke Taif. Jadi jangankan di Cemeeh orang. Jadi kalau negeri Minangkabau itu kece orang, negeri kato-kato. Banyak kato, banyak kece, banyak Cemeeh. Itu bagus tuh Bapak Ibu ya. Bagus bagi orang yang paham bahwa kata-kata itu jangan jadi racun tapi menjadi penyemangat ya. Maka orang yang paling banyak khidmat di satu kampung pasti paling banyak dibicarakan, paling banyak di Cemeeh. Itu pasti Pak Lurah aku paling banyak di Cemeeh orang. Yo. Lah orang rumah ke Siko berkhidmat di Siko, banyak lurah mengecen. Bahkan ayahanda Pak Mahar Nizul pasti banyak juga mengecennya ya. Bahkan mungkin orang-orang dakenya, bahkan mungkin tetangganya, bisa jadi ya. Tapi apakah itu menghalangi orang berkarya? Tidak. Nabi Muhammad SAW disebut orang Bapak Ibu lengkap. Leado orang di Minang disebut modeliko sehingga patah hati untuk berkarya. Nabi Muhammad dituduh dolal, sesat. Itu masih standar. Nabi Muhammad kemudian bisa menyembuhkan orang sakit, disebut sahirun, penyihir. Sebelumnya disebut mashur, disihir, dihipnotis. Habis itu disebut apa lagi? Majnun, gila. Lengkap. Nabi SAW kadang-kadang datang itu Jibril, beliau berkeringat. Apa kata orang? Orang sakit jiwa. Nah, mursyid kita ini pasti pernah dituduh gilo deh orang. Buya Rizko dulu kece orang kampung. Buya tuh sakit harinya. Baru itu. Kalau duduk di kuburannya bibirnya garis-garis suram. Itu ya orang di kuburan mengapa Bapak Ibu? Orang membaca Al-Fatihah, zikir, bukan mengecek-ecek surang. Ya. Aneh. Sayyidina Muhammad SAW pernah dituduh dengan semua itu. Maka siapapun mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad SAW pasti dan akan mendapatkan gelar-gelar itu. Kami tanya kalau ada orang menuduh seseorang sesat, apakah orang itu sesat? Dulu kami Bilal di surau. Kecek kawan-kawan dulu. Ang tu gilo, ndak Bilal tapi gila.
Mengecek lo celeng. Kalau 40 orang kampung mengecek kilo, engkau pasti gilo. Kini orang gilo tu alhamdulillah lepas sekolah. Ya. Kini orang gilo lah jadi dokter, Pak. Ya. Dan menuduh gilo tu entah jadi ala kini dah tahu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kita sesuatu, jangan berubah. Karena kata-kata orang itu bukan sesuatu yang bisa mengubah gitu. Ketika kami dikomentari orang sesat segala macam, kecek seorang ulama besar, justru saya khawatir jika engkau tidak disesatkan dan dituduh orang. Apa sebab? Kalau engkau tidak dituduh orang seperti itu, berarti engkau tidak mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengalaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, buya-buya mursyid kita kok pasti banyak kecek durang lo. Ya, pasti banyak. Ya. Nabi Muhammad kemudian lanjut perjalanan. Habis dari Madinah, beliau kemudian terbang sampailah di satu negeri di Sinai. Sinai itu kini dikuasai oleh Mesir. Itu daerah konflik dulu, jadi sempat perang bolak-balik Mesir dengan Lebanon, ada di situ Yordan. Ya. Di Sinai, Nabi turun sejenak dan melihat ada satu kuburan, ada orang tua di situ sedang sholat. Apa kata beliau? Zaka Musa yusalli fi qabri. Itu Nabi Musa, walaupun dia sudah masuk alam kubur, dia masih sholat. Bapak Ibu, kira-kira sembahyang apa Nabi Musa dalam kubur? Lihat do kewajiban sembahyang dalam kubur? Ada nggak? Adakah kewajiban sholat di kubur? Berarti itu sholat apa? Kalau kini sholat 5 waktu, apa kecekawan? Bayi utang. Ya. Jadi sholat itu beban, hutang. Hutang itu beban nggak? Maka Bapak Ibu menganggap sholat itu hutang, jadi beban. Jadi makanya beragama itu jadi bikin orang banyak pikiran. Karena dia menganggap beragama itu hutang. Tapi kok Nabi Musa sudah masuk alam kubur masih sholat? Apakah Nabi Musa punya hutang sholat? Nah, oleh karena itu sholat di alam ini, di alam kita kini koha, disebut sholat taklifi, sholat yang masih dianggap beban. Sedangkan sholat Nabi Musa disebut sholat ta'rifi, sholat ma'rifat. Jadi para arwah yang suci, mereka masih beribadah di alam kubur, bukan cari pahala, bukan bayar hutang, bukan mencari ketenangan, tapi mereka masih sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah seorang daripada ayah kawan kami. Apa kata beliau? Ya Allah, jika engkau matikan aku, jadikan aku orang yang sholat di dalam kuburnya. Meninggallah beliau, terlihat oleh seseorang dia sholat di alam kuburnya, seperti Nabi Musa alaihissalam. Pendek cerita, itu beliau mampir singgah di beberapa tempat, akhirnya sampailah di Al-Quds. Yang sedang konflik hari ini itu namanya Gaza. Masjidil Haram bukan di situ, Masjidil Aqsa bukan di situ. Masjidil Aqsa di tepi barat, ya. Tapi Gaza itu bagian dari Palestina, ya. Ini yang kadang rancu oleh sebagian sahabat kita, dikira Al Masjid Al Aqsa di Gaza, bukan. Di mana? Di tepi barat, ya. Sampailah di situ, beliau memarkir itu buruk. Para buruk tidak diparkir pun, tidak terbang kemanapun, masuk ke dalam masjid, ternyata sudah berkumpul. Ruh yang tadinya sholat di kuburan sudah pindah ke situ. Sayyidina Musa, Sayyidina Adam, semua nabi-nabi. Berapa jumlah nabi? Jumlah nabi berapa? 25 sekete leh.
124.000 nabi. 124.000 nabi itu hadir semuanya. Ternyata dulu semua nabi berdoa, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya Bapak Ibu, itu ruhnya yang ikut, yang sholat bersama Nabi, atau ruhnya diberi jasad? Apa hanya ruh? Hanya ruh. Inilah dalil, ini dalil bahwa ada orang atau boleh diyakini yang imam bertubuh berjasad, yang jadi makmum hanya ruh dan sudah meninggal. Itu dalilnya. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, hadisnya disepakati oleh para ulama bahwa ada orang mengimami yang sudah meninggal, yaitu hanya ruhnya. Karena mereka tidak meninggal, mereka hanya meninggalkan jasad tapi kemudian punya ruh sendiri. Jadi kalau ada orang sholat, mimpin sholat, akan ada selalu ruh yang mengikutinya sholat. Ya, jika yang imam ini seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.